Program linear bagian 3. Ini adalah topik utama dari seluruhan topik yang kita pelajari sebelumnya. Apa itu, Mister? Tentang menentukan nilai optimum fungsi objektif. Menentukan nilai optimum fungsi objektif. Fungsi objektif itu biasanya berupa Z sama dengan AX plus BY. Nanti kalian akan diminta untuk mencari nilai maksimum atau nilai minimum dari fungsi tersebut. Menentukan nilai optimum dari fungsi objektif caranya adalah menentukan titik-titik sudut pada daerah penyelesaian. Kemudian mensubstitusikan titik-titik tersebut ke fungsi objektif sehingga diperoleh nilai maksimum atau nilai minimum. Lalu kita menuju ke contoh 1. Diketahui suatu model matematika sebagai berikut. Fungsi objektif meminimumkan Z sama dengan 8X ditambah 10Y. Kendala-kendala yang ada adalah 1, 2, 3, 4. Pertanyaannya adalah tentukan nilai minimum dari model matematika tersebut. Baik, cara menjawabnya, kalian lihat fungsi kendalanya dulu. Ada berapa fungsi kendala? Fungsi kendala itu yang ada lebih dari, kurang darinya ini disebut fungsi kendala. Yang ini namanya fungsi objektif. Oke, next. Fungsi kendalanya digambar. Fungsi kendalanya digambar seperti kemarin. Digambar, masukkan ke koordinat kartesius, cari daerah penyelesaiannya, lalu cari titik-titik pojoknya. Apa, Mister? Titik-titik pojoknya ini. Pojok yang pertama, ini pojok yang kedua, ini pojok yang ketiga, ini pojok yang keempat. Setelah itu, masukkan titik-titik pojok tersebut ke fungsi objektifnya. Kalau sudah, kalian akan mendapatkan nilai Z. Ini 32, 64, 90, 50. Karena ditanya maksimum, maka 90 lah sebagai nilai maksimum, sebagai jawaban. Kalau minimum, 32 lah nilai minimumnya. Oke, coba Mister lanjutkan lagi ke contoh 2. Lihat di contoh 2. Diketahui luas lahan parkir 360 meter persegi. Untuk sebuah mobil dan sebuah bus berturut-turut lahannya 6 meter persegi dan 24 meter persegi. Daerah parkir itu tidak memuat lebih dari 30 kendaraan. Tentukan jumlah maksimum yang diterima tukang parkir jika biaya parkir untuk sebuah mobil 1.500, sebuah bus 3.000 rupiah. Mudah saja, kita membuat model matematikanya dulu. Fungsi objektifnya dulu ya, Mister. Iya, fungsi objektifnya dulu. Lihat, kalau mobil 1.500 ya, maka tulis Z sama dengan, misal mobil itu X ya, dan bus itu Y. Maka 1.500 kali banyaknya mobil yang parkir ditambah 3.000 kali banyaknya bus yang parkir. Ini fungsi objektif. Lalu lihat tadi, apa yang dilihat, Mister? Angka-angka yang besar nomor 2. Ini ada angka 360. Ini ada angka 30 kendaraan. Daerah parkir itu tidak dapat memuat lebih dari 30 kendaraan. Maka tulis
ditambah Y, mobil ditambah bus, tidak lebih dari 30 kendaraan. Oke, kemudian ketiga. Yang ketiga apa, Mister? Yang ketiga itu luas lahan parkir 360. Padahal bus membutuhkan 6 meter. Mobil 6 meter, bus 24 meter. Mobil berarti 6 meter kali banyaknya mobil yang parkir ditambah 2 meter, 24 meter kali banyaknya bus yang parkir tidak akan lebih dari 360. Terus apalagi, Mister? Mobil yang parkir nggak mungkin negatif. Paling sedikit 0 yang parkir. Dan bus yang parkir juga tidak boleh negatif. Jadi harus lebih besar sama dengan 0. Oke. Itu. Lalu apa, Mister? Lalu buat kotak-kotak, mencari titik-titik. Setelah mencari titik-titik, lalu digambar. Digambar dalam koordinat kartesius. Kalau sudah, cari daerah penyelesaiannya. Oh, ini, Mister. Dan kita punya berapa titik pojok? 1, 2, 3, 4. Wah, kita ada titik pojok yang perpotongan 2 garis, Mister. Berarti kalian harus pakai eliminasi untuk mencari perpotongan kedua garis tersebut. Setelah mencari eliminasi, dapat titik potongnya, masukkan ke titik O, titik A, B, C ke fungsi objektif. Nah, nilai maksimumnya 60.000. Terjadi ketika kapan, Mister? Saat 20 mobil yang parkir dan 10 bus yang parkir, maka pendapatan dari tukang parkir itu akan maksimum. Itulah bagian 3. Terima kasih.